korek hariannya agak beda. Yang ini saya taikan struknya sekitar 1 mili, yang mana langkah aslinya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Kohar Korek Harian dari Kohar Motor, channelnya Bengkel Syariah. Baik teman-teman, kali ini ada kerjaan oprekan ya, oprekan Satria 2 tak yang mau dibuat untuk korek harian. Ini pemiliknya Bang Budi Buluk ya, Bang Budi Buluk. Ini sedang dibongkar oleh teman kita ya teman-teman, sama Om Riki. Yang ini selanjutnya servis bulanan ya, servis bulanan, dan ada antrian Jupiter MX untuk korek harian juga ya teman-teman. Ini tahap pembukaan ya kan, ini kebetulan jalanan lagi agak macet, lagi ramai ya teman-teman. Ini udah dibuka ya kan, nanti oprekannya itu ada kemungkinan mau kita strukan ya, dengan diameter pistonnya tetap masih standarnya, karbu pun standar, pengapian semua standar. Insyaallah nanti hasilnya seperti apa, doain teman-teman, kita eksekusi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya teman-teman, kita lanjut di mesin Satria 2 tak korek harian, yang mana Satria 2 tak ini 120R ya, Satria 120R. Mesinnya sudah saya rakit nih semuanya, karena di bagian bawah sudah pernah saya jelaskan. Ini saya popok, kalau ini pakai aluminium, saya padetin kompresi bawahnya ya, saya pakai aluminium ini. Terus perbedaannya, ini saya taikan langkahnya atau struknya, saya taikan sekitar 1 mili, yang mana hasilnya menjadi 51 mili ya teman-teman langkahnya. Yang standarnya ini 49 mili kalau nggak salah, pasti benar. Kalau nggak salah udah pasti benar ya. Nah ini sehingga kenapa jadi 51, di saat ditaikan ke atas otomatis nambah ini ke atas biar lebih naik 1 mili, dan di saat turun dia ke bawah lebih dalam lagi 1 mili. Jadi hitungannya kalau naikkan krek as, naikin langkah krek as ke atas naik 1, ke bawah itu lebih turun lagi 1. Jadi tambahnya itu kalau dihitung 2. Saya ingetin lagi, mohon maaf saya kasih penjelasan karena suka ada yang nanya, naiknya 1 kok jadi perubahannya angkanya 2. Nah itu karena di saat perubahan ini kan dia muter ke atas, itu dia nambah 1 mili, dan turun pun menjadi lebih mendem 1 mili, berarti hitungannya 2 kali. Kalau 49 ditambah 1, yang satunya kali 2, itu menjadi 51 mili ya teman-teman. Insya Allah paham ya. Nah ini perbedaannya dengan Ninja. Kalau di stroke, kalau ini 1 mili, yang harus diperhatikan nih, area sini itu aman. Kalau di Ninja area sini itu sering mentok di bagian sini ya, crankcase setang dan crankcase dia mentok. Nah kalau di Satria ini, kalau 1 mili ada kemungkinan ada pemolesan di pantat piston di saat TMB ya teman-teman. Di saat TMB piston, TMB pengen balik ke TMA, di situ biasanya suka ada apa namanya, polesan moles di daun krek as ini ya, pantat piston sini. Ini biasanya nih pantat piston, tapi yang bagian depan ya teman-teman, kalau yang bawah enggak. Ini bagian depan sini, yang bagian knalpot ya, bagian sini nih pantatnya, mohon maaf nih bawahnya ya, bawah sini itu biasanya suka ada moles di daun kruk as. Nah jadi kita perhatikannya bagian sini. Kalau di bagian belakang kan kelihatan dari lubang palep ya, dari lubang harmonika, lubang intake belakang ini kelihatan. Nah kalau dari sini kan dia kelihatan ya, nanti di TMB nya ya, belakang pistonnya itu, bawah piston atau pantat pistonnya kelihatan apabila dia ada moles. Untuk bagian depan kalau sudah dirakit seperti ini, kita harus bikin trik lain ya, bikin trik lain. Kita pakai, coba tanda pakai tip X di bagian depan sininya, kita tandain dulu pakai tip X, bukan ada band ya. Pakai tip X dulu, daerah sini kita tebelin.
Jadi sehingga kalau ada mentok di daun keruk as kelihatan ini si warna putih ini agak hitam ya. Tuh. Udah pasti sih bagian belakang doang, bagian depan aja ya yang bagian knalpot. Kalau belakang sini yang dekat arah ke intake dia aman. Jadi nggak apa-apa sih, mau teman-teman tandain boleh. Ya, ini kita bagian belakangnya aja ya. Ini ketebelan nih sehingga blepetan kemana-mana. Ntar ya, nanti kita tes di bagian TMB nya, kita pasang, kita puter-puter kruk asnya, maju mundur gitu kan. Pasti ada moles sedikit. Di saat baru diputar pakai tangan dia udah moles sedikit. Bagaimana apabila nanti setelah mesin hidup, saat teman-teman geber gas-gas gitu kan, ada kemungkinan mentoknya makin banyak. Nah, nanti khawatirnya pistonnya pecah gitu. Jadi sebelum dipasang total harus perhatikan di daerah pantat piston ya, itu bawahnya ya, bawah piston itu ya teman-teman. Jadi kita coba ya, coba pasang, kita mal dulu mentoknya di mana, biar teman-teman itu tahu, kita biar sama-sama tahu ya. Kita tes, kita pasang blok pistonnya ya, kita pasang bloknya, kita lihat di posisi TMB piston yang ini ya, mentok atau tidak. Jadi kalau ada kelihatan moles sedikit, ada hitam-hitam gitu kan, ada bekas-bekas yang dari tandain terluka ya, terbalik tuh, kongko-kongko terbalik. Terluka udah pasti itu nanti di saat kita geber RPM tinggi dengan getaran mesin atau floating, ada pemuaian ya kan, bahan besi, bahan aluminium, itu saya jamin mentok ya di TMB nya, dikhawatirkan pistonnya pecah. Kita coba dulu teman-teman. Oke, masuk. Nah ini posisi sudah saya taikan struknya ya, tuh teman-teman, seperti ini. Sini tetap aman. Nanti dia kalau di press ini packingnya, ini piston ini agak rata. Nanti main di nut head ya, nut headnya agak dibikin banyak. Itu nanti kita lihat ke sini ke posisi TMB. Nah ini saya putar-putar begini, ada serak gitu teman-teman ya. Tuh, ada suara dek. Ini pasti ada mentok di bagian piston di bawah TMB, di TMB bagian belakangnya. Putar-putar teman-teman, putar-putar di bagian posisi TMB ya. Ini TMB udah full, udah mentok. Nah, udah mentok ya TMB ya. Ini putar-putar begini, naik turun. Nah, gini teman-teman ya. Nah, ini nanti pasti ada pemolesan sedikit. Nah, untuk kalau bagian belakang biasanya aman-aman aja teman-teman. Bagian sini. Bagian belakang sini aman biasanya. Tuh ya. Aman ya, bagian belakang mah kelihatan banget tuh. Aman, nggak khawatir mentok meskipun nggak dipoles. Tapi yang di bagian depannya ya, bagian lubang intake, piston yang di posisi lubang intake dia aman. Tapi di bagian depannya, yang di bagian knalpot ya atau depan, itu biasanya ada moles mentok. Ini kita putar-putar terus biar nanti kelihatan mentoknya seperti apa. Ini sudah berasa ada serak gitu. Nanti ada kemungkinan sekitar 0,5 yang dipotong pantat pistonnya. Kalau bisa sebelum di quarter ya teman-teman, potong dulu pistonnya, dibubut lebih bagus, 0,5 atau 1 mili.
Nah, ini untuk jenis korekannya sama seperti biasa, posisi TMB udah aman. Setiap lubang ini pas, kemari ini pas ya. Ini overlap. Kalau di 4 tak ini sama pas semua, lubang exhaustnya pas rata itu, jadi nggak ada lubang yang ketinggalan ya teman-teman. Seandainya lubang ini di bagian TMB nya dia lebih tinggi, piston lebih mendem, itu menimbulkan efek agak panas di piston, terkadang sering merutus ya teman-teman. Ini bintik-bintik nih di piston sininya. Tapi apabila lubangnya lebih ke bawah untuk bagian transfer, itu akan tetap adem ya, si piston ini akan tetap adem gitu. Nah, ini untuk tinggi exhaustnya. Tinggi exhaustnya ini ya, tinggi exhaustnya sama seperti rumus-rumus yang sebelumnya gitu teman-teman, tinggal dibagi 2 aja langkahnya. Ukurannya dari langkah ini dibagi 2 kalau untuk mungkin mesin race. Kalau full race ya, kalau ini karena untuk korek harian, jadi dari 51 dibagi 2 seharusnya kan sekitar 25,5 ya, 25,5. Nah ini saya tetap pakai 26, jadi lebih tinggi itu, lebih apa namanya, lebih kecil lubang exhaustnya. Jadi kalau ngukur lubang exhaust itu dari atas ini ke bawah ukurannya separuh langkah, jadi naikin ke sini koreknya gitu ya teman-teman. Kalau ini saya pakainya sekitar segitu, jadi nggak terlalu tetap di press di 25,5, saya pakai 26, lebih kecil sedikit biar tidak terlalu ngorok bawahnya ya teman-teman, karena ini hanya untuk pemakaian harian. Mungkin teman-teman lebih paham untuk mesin race ya. Ini kita lihat, kita angkat apakah ada bekas mentok atau tidak. Saya yakin ini ada bekas mentok teman-teman. Kita cabut lagi. Ini bautnya belum saya pasang, jadi kalau cuman ngetes bagian bawah nggak dipres pun, blok pistonnya nggak dipres dari atas tetap ketahuan ya, terkecuali kalau mengukur bibir piston nongolnya segimana itu harus dipres tuh. Nah ini teman-teman, nih kelihatan ya, ini ada moles hitam, ini ada hitam juga tuh kan, berarti si piston ini pantatnya bersikutan atau bersalaman dengan kruk as tersebut, sehingga nanti mengakibatkan ini lama-lama bisa jeber atau bahkan malah bisa pecah pistonnya di bagian bawah. Nah itu malah fatal sekali ya kan, nanti sampai kemana-mana, ada kemungkinan stang share putus segala macam ini ya. Jadi untuk perakitan mesin-mesin oprekan harus lebih teliti aja, saya sarankan seperti itu. Ini kelihatan, nah moles hitam, ini kelihatan hitam, jadi nanti ini tinggal dipotong aja ya, dipotong sedikit bagian bawah sekitar 0,5 atau 1 mili nggak apa-apa itu ya teman-teman. Baiknya dipotong dulu apabila pistonnya belum di quarter, dipotong dulu 1 mili baru di quarter, jadi sehingga tidak terlalu longgar ya teman-teman. Ring share-nya malah lebih padat apabila proses pengahunan atau huning piston ya di tukang bubut. Setelah dipotong nanti hasilnya ini sering piston itu lebih padat dari standarnya dia gitu ya. Oke, nanti saya papas ini bagian bawah sini, nanti selanjutnya kita rakit yang lain ya. Ya mesin Satria 2 taknya lagi dipres, masih dipres ya, silakan
piston ini lebih turun dari bibir blok sekitar 0,2. Nah terus untuk headnya saya papasnya sekitar dari standar itu 2,5 mili ya teman-teman. Dipapas 2,5 mili dengan derajat 14, dengan lebar squeeze-nya itu 10 mili ya. Lebar squeeze ini dari sini kemari 10 mili lebar squeeze-nya. Papasannya 2,5, derajat squeeze-nya 14, lebar squeeze-nya 10 mili. Pakai nut 0,6 ya teman-teman, nutnya 0,6. Jadi kalau nggak pakai packing head pun bisa. Kalau teman-teman mau pakai packing head, nutnya sekitar 0,4 sehingga menghasilkan declear antara bibir head ya, dinding head ini yang akan bertemu dengan piston di sini ya, ruang bakar ya, nanti piston kemari sekitar ruang udaranya itu clearance-nya ruang udara itu menjadi 0,6 atau 0,8. Batasannya segitu, itu untuk aman dengan bahan bakar pertalit atau pertamak juga masih bisa. Nanti prediksi apinya itu sekitar maju lebih cepat sekitar 2 mili kalau dari magnet pick up-nya ya. Boleh dicoak sepi, boleh digeser. Ini saya geser ya. Saya geser teman-teman ya, saya geser 2 mili ya, saya geser 2 mili kemari. Ini dipapas 2 mili bagian belakangnya. Jadi pick up magnetnya kalau lebih aman ditambah daging depannya jelas lagi, digeser menjadi lebih panjang 2 mili. Terus bagian belakangnya dipotong lagi 2 mili sehingga panjangnya tetap seperti standarnya, cuman timing apinya sudah maju secara otomatis. Rumah palepnya saya coak, saya panjangin lubangnya ke bawah ini ya, panjangin yang mana aslinya di sini, jadi saya panjangin ke bawah 5 mili dengan bentuk setengah lingkaran ya atau oval gini ya, jadi nggak dibikin kotak sama seperti yang depan, seperti aslinya kan rata dia. Nah ini saya bikin air begini, turun dari dudukan dari aslinya ini ke bawah, dari aslinya ke bawah 5 mili semuanya ya, saya turunin aja ke sini lubangnya, jadi saya perpanjang lubang ininya. Terus lidah palepnya saya pakai bahan karbon yang ukuran tebalnya ini 0,8 ya teman-teman, 0,8 tebalnya. Mudah-mudahan ini awet ya. Nah ini bahannya saya beli yang lembaran dibentuk ulang, jadi nggak tahu mereknya apa nih bahan, karena kan ada jual nih, ini bahan membran ya kan, karbon. Saya beli yang ukuran 0,8 mili, saya bentuk ulang, saya gambar sehingga biar pas di sini gitu ya. Ini jadi pakai palep atau membran aslinya dengan lidah membrannya saya pakai bahan karbon. Nah, untuk bobot balancer kopling saya bikin 750 gram atau 7 ons setengah ya. Tuh teman-teman, magnet saya bubut langsung 2 mili diameter, saya kurangin dari diameter 2 mili dan 2 mili bagian sini aja ya, kanan, luar dan dalam. Bagian pickupnya enggak, karena kan dia akan hilang. Di sini pun belum saya bubut, jadi nanti seandainya masih kurang enteng baru saya tambahin. Tuh, jadi ini setrukannya 1 mili dengan diameter piston standar. Ini bloknya udah obean ya teman-teman, mudah-mudahan tenaganya tetap sampai posisi panas pun ada. Saya setruk dengan korekannya seperti yang saya jelaskan ya, itu saya bagi dua, dari separuh perjalanan saya tambahin sedikit, jadi bukan lebih tinggi tetapi lebih rendah karena untuk pemakaian harian. Itu untuk korekan bawahnya pernah saya jelaskan sama dengan video-video yang sebelumnya ya. Baik, kita lanjut pasang ya teman-teman, kita lanjut pasang. Insya Allah mudah-mudahan motornya sesuai yang diinginkan si pemilik ya. Korek harian setrukan
lebih enak dari korekan yang sebelumnya, insya Allah mudah-mudahan, dengan diameter karbu standar ya teman-teman, tanpa diremer sama sekali ya teman-teman. Sedang tahap penyetingan ya, penyetingan motor Satria 2 tak ini dan naik gak dihidupkan. Tadi sempat dicoba jalan, kita lihat dulu pembakarannya. Ini kondisi businya seperti ini. Kelihatan ya, kondisi businya agak-agak begini ya, coklat. Kondisi businya coklat, tetapi ini dari olinya terlalu banyak, oli kendorin dikit. Pilotnya sepertinya masih kurang gede dikit. Ini karena dipakai agak pelan, jadi masih ada hitam di samping. Mungkin kalau dibetot terus coklatnya merata. Nah, kalau antara dipakai agak jarak jauh takutnya terlalu putih, jadi mendingan kita perbesar dikit pilotnya ya teman-teman. Kita bongkar dulu karbunya. Udah dibuka karbunya. Beng kembang John. Ini saya ganti pilot jetnya pakai ukuran 35 ya. Tadi 30 sebelumnya, kita naikin pakai 30. Main jetnya 125. Pakai main jet ukuran 125, pilotnya agak gede tapi 35. Ukuran 35. Coba kita pasang lagi. Mudah-mudahan settingannya cukup ya teman-teman ya, basah keringnya cukup. Ini karbunya bukan asli. Biasanya kalau karbunya asli pilotnya itu paling juga 30 gitu kan, udah cukup. Main jetnya biasanya lebih gede dari 125. Tapi ini karena karbunya KW, jadi pilotnya minta lebih gede, dipakein 30 setengah putaran setelan anginnya. Di saat di setel angin sudah terlalu kering motornya. Ini kita pakai 125 dan 35. PJ nya 35, main jetnya MJ nya 125 ya teman-teman. Lumayan, pasti bensinnya berasa. Tapi si pemiliknya bos boy ya, bos boy ini. Pengapiannya standarnya pabrik ya teman-teman. Ini kondisi mesinnya, ini knalpotnya AHM, kebetulan baru dirapiin. AHM yang tadinya udah pada keropos, terus kurang enak juga dari powerannya. Kemarin dirapiin ini knalpot di bengkel knalpot Bang Adit Cahaya Racing ya, deket pom bensin Marakas Pondok Ungu ya, Bekasi ya teman-teman. Nah ini saya rapikan di sana knalpotnya, daerah Marakas Pondok Ungu ya, Bekasi. Kita tes ya. Agak basah, motornya agak basah. Kalau tadi langsung kering, kita setel angin dulu.
nih motornya nggak terlalu basah, nggak terlalu kering. Mudah-mudahan dipakai jalannya enak ya teman-teman. Ditahan begini langsung kempel ya. Mentok. Cobain Gigi, cobain Gigi. Cobain jalan, motornya dorong. Saya suruh teman saya nyobain jalan ya, motornya didorong ya teman-teman. Hah? Naon? Tahu tadi bensin. Wah, jalannya ramai sekali ya. Awas Dade, ambulan Ki. Oh, powernya cepat ya, sehingga takut membuka kopling. sehingga yang nyobainnya takut buka koplingnya ya teman-teman. Nih Bang Rizky Itok. Ini motor Aerox kondisi kode 12, biasanya hanya dari kabel spoolnya. Ini ternyata bukan dari kebiasaannya. Ada sesuatu, bisa sensor CKP atau spoolnya ada yang sudah mulai tergosong ya. Oh, tergosong. Kondisi di bengkel saat ini lumayan agak senggang. Setelah Satria ini kita lanjut di Jupiter MX ini ya teman-teman. Di Jupiter MX ini korek harian piston 60, insya Allah pemiliknya request seperti demikian. Dengan per klep Swedia ya teman-teman. Tapi ini bukan Jupiter MX manual, ini yang masih otomatis biasa. Bekas bensin kali, netes bekas bensin dari bak. Halus Ki? Mantap. Oh, kemana Ki? Mantap. Masya Allah. Tadi sampai tidak mau buka kopling full ya teman-teman. Sehingga dimut koplingnya. Mudah-mudahan nanti si pemiliknya merasa nyaman, puas dengan apa yang kita rubah ya kan. Jadi pengerjaan Satria R korek harian strukan seperti itu yang saya jelaskan tadi ya kan, satu persatu. Tetapi untuk bagian mesin bawah sempat saya jelaskan kepada teman-teman semua. Knalpotnya saya pakai knalpot AHM, dirubah di teman saya di bengkel knalpot Adit Cahaya Racing ya teman-teman. Karbunya menggunakan karbu standarnya Satria ini R Satria 2 tak, tetapi yang biasa yang KW ya, datangnya sudah seperti itu. Saya memperbaiki dari korekannya, alhamdulillah motornya sudah selesai, pengerjaannya sudah selesai. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari korek harian Satria 2 tak strukan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.